Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Alhamdulillah. Apa kabar ibu-ibu? Insyaallah nih khusyuk gininya jadi deg-degan ya Bu. Khusyuk ya, alhamdulillah rabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang telah mempertemukan kita kembali di berbobot yang keberapa ya ini? Keberbobot yang kesekian, alhamdulillah, dengan keadaan yang alhamdulillah segar setelah Allah berikan hujan, udaranya segar gitu ya. Kemarin sampai 31 derajat ya Bu ya. Sekarang alhamdulillah sama Allah semoga diberikan keberkahan, kesehatan, dan juga kita sama-sama belajar ya Ibu hari ini. Feby akan sharing terkait jagalah sholatmu. Nah ini walaupun secara pengalaman pribadi anak sendiri belum, tapi anak ideologi, anak-anak yang diajar sudah ada ya Bu ya. Jadi coba sedikit dipraktekkan ke anak-anak. Dan ini materi ini Febri dengar dari webinar tentang agar anak cinta sholat bersama Ustadz Ratno Abu Muhammad. Nah nanti bisa ibu-ibu ya kalau pengen tahu Ustadz Ratno itu yang mana, nah searching aja Ustadz Ratno Abu Muhammad. Beliau itu parenting Islami, enak ya penyampaiannya. Beliau juga menulis beberapa buku, salah satunya yang dibahas tuh ya ini yang akan disyarah sama beliau gitu ya. Ada juga dari PPI, nah beliau tuh dari PPI parenting Islami gitu. Jadi memang beliau tuh psikolog, tapi Islam gitu ya, ustadz juga. Jadi kita jadi menggabungkan psikologi dengan ideologinya Islam. Dan juga mengambil dari buku dan beberapa kajiannya yang coba Febri ambil yang sesuai temanya. Baik, yang pertama ini Febri simpan doa. Ini tidak asing dan tidak bukan, ya sering kita dengarkan. Pernah dengar Bu doa ini? Qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Ini doanya Nabi siapa? Siapa? Ada yang tahu nggak Bu? Nabi Zakaria alaihissalam. Nah ini Nabi Zakaria berdoa sama Allah, kan Nabi Zakaria sama Allah diuji ya, punya anaknya lama banget ya. Terus beliau juga berdoa, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Ya Allah, ya Tuhanku, berilah aku keturunan yang baik dari sisimu. Innaka sami'ud du'a. Sesungguhnya Engkau Maha mendengar doa ya. Jadi Nabi Zakaria itu diberikan anak setelah apa Bu kejadiannya, tahu nggak? Peristiwa apa? Jadi ketika Nabi Zakaria ini melihat ibunda Maryam ya, kenapa punya buah-buahan musim panas, adanya musim dingin ada buah-buahan musim panas. Dari mana? Dari Allah gitu. Terus akhirnya oh ya udah yakin, terus datang ke mihrabnya berdoa gitu ya. Dan di sini Nabi Zakaria menyampaikannya minta keturunan yang baik gitu ya. Karena anak yang soleh itu pasti idaman semua ayah dan bunda gitu ya. Tentu kita semua nggak mungkin kita tuh bukan hanya pengen anak tuh yang kaya, ganteng, kan nggak ada ya Bu ya doa. Nyamun kalau misalkan syukuran misalkan ya anaknya laki-laki baca surat Yusuf Bu biar ganteng gitu ya. Kalau perempuan juga surat Maryam biar cantik gitu ya. Tapi kita harus perhatikan juga bagaimana selain wajah tuh akhlak yang difikirkan gitu ya. Di sini kan Nabi Zakaria juga menyampaikan pengen keturunan yang baik gitu. Oke, selanjutnya sebelum langsung ke materi, coba kita mau ngobrol sedikit atau diskusi barangkali dari ayah bunda ada yang ingin menyampaikan. Bagaimana sih responnya ketika anak disuruh sholat gitu ya? Boleh yang punya anak laki-laki, anak perempuan, laki-laki perempuan. Siapa boleh menyampaikan kesan-pesan ketika menyuruh anak sholat? Ya, mangga Bu. Mama Lala. Mama Lala dan Albiru ini.
Mau menyampaikan bagaimana kesan-pesannya ketika menyuruh anak sholat? Oh, responnya Selain itu? Oh iya dan Oh, oke. Bahasa isyarat ya, singkat, padat dan jelas gitu. Yang lainnya mungkin gimana? Sama ini? Sepakat? Ketika atau enggak ada mungkin yang Abimah alhamdulillah tapi anaknya oke, siap mah tekedah di piwarang gitu. Ada enggak? Belum. Oh, belum. Ada yang udah rajin sendiri enggak? Hidung bukan hidungnya. Hidung. Oh, kadang-kadang. Oh, ada. Oh, ada. Ada maksud tertentu. Oke, yang lainnya udah ada nggak yang sendiri yang nggak ada iming-iming, nggak ada tujuan, pengen langsung aja sendiri udah hidung? Oh, Alin udah, masya Allah, mantap, barakallahu fiik. Kayak alhamdulillah ini problem banyak orang tua ya, terutama sholat apa bu? Subuh, namanya kita juga kan sama apa? Sama Isya, ya benar. Kalau subuh mah bangun tidur, Isya mah mau tidur, opening sama closing itu teh bu. Jadi harus kita perhatikan dulu sama-sama. Baik, alhamdulillah, terima kasih atas responnya. Selanjutnya, tujuan berkeluarga ini sering banget ya, banyak yang menyampaikan, terutama kalau kajian-kajian parenting menyampaikan surat At-Tahrim ayat 6. Ada yang hafal? Surat At-Tahrim ayat 6? Iya betul, jazakillah khair. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro wa quduhan nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun syidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Nah, jadi di ayat ini Allah menyuruh kita gitu ya, terutama yang sudah berkeluarga, sudah Allah amanahi anak untuk menjaga anak-anak kita dari api neraka. Yang di dalamnya itu ada siapa? Ada malaikat yang bengis gitu, yang nggak ada rasa kasihan gitu ya, rasa rahmat, nggak ada. Tapi memang malaikat-malaikat neraka itu memang Allah ciptakan siap membantai gitu ya. Tidak ada rasa, kalau ada rasa rahmat makanya ketika mukutnya, misalkan kata yang di neraka teh, alah punten ya enggak juga sih, terus disiksa gitu ya bu ya. Nah kayak gitu, terus tidak pernah malaikat itu memaksiati Allah dalam perintahnya. Nah ini ya, jadi tujuan berkeluarga tuh bukan hanya bareng-bareng di dunia, tapi berharap bersama-sama sampai ke surga gitu ya bu ya. Nah ini harusnya menjadi penyemangat untuk kita semua dalam berkeluarga gitu ya. Ketika anak kita nih memaksiati Allah, ingat hadisnya, ingat Qur'annya gitu. Terus ketika misalkan kita memaksiati Allah, nah apa yang kita lakukan ketika kita memaksiati Allah, maka efeknya akan sampai kepada anak-anak kita. Para salaf terdahulu pernah juga menyampaikan, kenapa ya istri teh jadi ngomel-ngomel, misalkan anak teh nakal, ternyata memang ada dosa yang dia lakukan gitu. Baik, nah ini ya, jadi kita tuh perlu berorientasinya kalau orang muslim tuh sampai surga gitu ya. Apakah saya tuh ke surga atau ke neraka, tujuan saya tuh mau kemana gitu ya. Sedangkan orang barat mah tidak mempercayai adanya surga dan neraka, karena orang barat mah berpikir ya bukan muslim, mereka berpikir kalau sudah mati itu sudah habis waktunya gitu ya, tidak ada alam setelahnya. Nah kita sebagai muslim, kita mau berorientasinya lebih jauh dibanding mereka gitu ya, bahwa kita ada goals tertentu yang harus kita capai bersama keluarga kita sampai ke surga gitu ya. Semoga Allah mudahkan, amin. Baik, nah terus kenapa sih sholat itu penting? Nah kenapa saya mengangkat tema ini gitu ya. Nah di RMM itu kan ada binder tuh ya bu ya, suka dilihat bindernya? Kadang-kala atau belum pernah menyentuh sekalipun. Dilihat ya bu ya. Di dalamnya tuh kan ada murojaah, ada sholat. Nah kita tuh biasanya suka ngecek ya, biasanya dari 3 hari ada 1 hari yang dicek. Nah kadang ada anak tuh yang nggak sholat wajib kalau udah balik ya. Kalau masih yang belum balik 7 tahun sampai 10 tahun ke bawah tuh, nah kita sudah terapkan prinsip yang kalau dia tidak sholat maka harus dikodok sholatnya gitu. Dengan ditanya kenapa nggak sholat, terutama subuh, memang banyaknya subuh. Iya ketiduran teh, kesiangan teh, jangan.
Terus kenapa nggak dibangunin? Udah sama mamahnya juga kesiangan, jadi ya gitu. Ya nanti ke mama bilang kalau kamu yang bangun duluan, bangunin mamahnya gitu ya, kayak gitu. Kayak yang pertama, karena ini perintah langsung dari Allah ketika Isra dan Mi'raj. Jadi perintah sholat ini perintah yang tidak bisa kita anggap sepele ibu-ibu ya. Ada calon ayah-ayah juga ya. Jadi nggak bisa, terutama pemimpin. Nah, pemimpin mah harus yang paling kuat dalam memerintahnya. Nah, ini perintah langsung dari Allah ketika Isra Mi'raj. Sedangkan perintah yang lain Allah turunkan lewat wahyunya, misalkan lewat ketika Rasulullah lagi diam, gitu ya. Nah, ini mah Allah langsung mengundang. Nah, berarti istimewa nggak Bu? Istimewa ya. Kalau ada orang diundang ke istana negara, berarti ada sesuatu yang istimewa, urgent gitu ya, penting banget untuk dibahas gitu. Dan perintah sholat ini asalnya 50 waktu, dikorting, akhirnya menjadi 5 waktu. Yang kedua, ini bagian dari rukun Islam. Bunyal Islam alal khams. Islam itu dibangun atas 5 perkara. Syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Yang pertama itu syahadat. Yang kedua sholat. Nah, ibaratkan sebuah bangunan, kalau tiangnya dicabut satu maka akan roboh, gitu ya Bu ya. Jadi kita perlu menjaga tiang agama putra-putri kita untuk senantiasa menjaga sholatnya biar tidak roboh. Yang ketiga, perintah Rasul dan orang-orang solih terdahulu. Ini banyak banget ya, terutama yang hadis masyhur yang tentang muru auladakum, perintahkanlah anakmu usia 7 tahun. Nanti 10 tahun gak mau sholat boleh dipukul. Nih adik-adik yang hadir ke sini, jadi kalau ibunya mukul jangan marah ya. Gitu. Tapi nanti ada perinciannya ya ibu-ibu, gak sembarangan. Insya Allah nanti kita bahas di setelahnya. Jadi gak ujuk-ujuk di usia 10 tahun anaknya gak sholat dipukul. Enggak, harus ada sounding gitu, nyampein dulu. Nah ini teh kata Rasulullah, kamu teh usia 7 tahun disuruh sholat, udah 10 tahun nanti boleh loh ayah sama ibu mukul gitu ya. Tapi mukulnya nanti ada di di paha, di bawah kaki gitu ya, yang sekiranya tidak akan menyakitkan anak kita. Terus ada bahasannya lagi kalau di buku ini ya Bu ya. Ini ibu-ibu bisa beli di Shopee murah, tapi baru baca setengahnya ya. Masya Allah isinya terkait pengalaman-pengalaman orang-orang yang ngajarin anaknya sholat, dia. Dan Masya Allah sekali sih di sini karena setiap anak itu punya treatment, punya masing-masing berbeda ya cara pengasuhannya, cara pengajarannya. Gak bisa kita tuh punya anak walaupun 2 sama, misalkan A sama A, enggak, bisa jadi anak yang pertama A metodenya, anak kedua mah B gitu. Nah seperti itu. Jadi di sini banyak pengalamannya. Nah ini terus orang-orang solih kayak Luqmanul Hakim, ya bunai aqimis sholah, wahai anakku. Nah ya bunai itu panggilan yang paling lembut Bu. Jadi pertama apa ya? Kalau orang Sunda apa nyebutin yang paling lembut ya? Jang anak king kan? Anak king ya? Yang paling lembut, paling keren. Apa sih tingkatannya? Ya yang muda teh anakku sayang gitu ya, kita bahasanya. Tegakkan sholat ya gitu. Tongjang sholat jang. Nyai enggak, tapi lembut gitu. Misalkan neng geli solihah tong hilap sholat tuh. Sorry ya, mamanya gimana? Gitu. Terus banyak ya dalil-dalil terkait keutamaan sholat. Nah ini ibu-ibu bisa nyampein ke putri-putrinya, putra dan putrinya misalkan, nah kenapa sih sholatnya penting gitu, ngobrol gitu ya. Oke, selanjutnya ini ada berapa hal-hal yang membuat anak cinta sholat. Jadi dari kajian Ustadz Ratno ini ada sampai 6 sesi kalau nggak salah, atau 7 sesi sampai 2 jam masing-masingnya ya. Jadi ini coba Febri rangkum dan mengambil poin-poin yang bisa disampaikan aja. Yang pertama, orang tua menjadi contoh dan teladan pertama dalam mencintai sholat gitu ya. Nah, ini juga pernah mendengar di suatu kajian parenting ya. Anak itu akan menganggap baik suatu perbuatan kalau orang tuanya sering melakukan hal itu. Dan kebalikannya, orang tua tuh akan menganggap sesuatu itu buruk kalau orang tua sering meninggalkan sesuatu itu gitu ya. Contohnya tadi misalkan
oh abi mah suka liatnya teh ayah sama bunda teh sholat terus tepat waktu, setiap azan langsung wudhu langsung sholat terus setiap 5 waktu. Anak tuh melihat terus, oh ini teh baik gitu ya. Tapi ada juga nih orang tua misalkan yang ketika Allahu Akbar main HP masih, nonton sinetron lanjut gitu ya Bu ya. Terus kayak anaknya kayak, oh dah rumah kayak gini berarti sholatnya nggak penting banget, soalnya ketika azan masih santuy gitu ya gitu. Jadi harus kita tuh yang pertama kali menjadi contoh teladan yang baik bagi anak. Jadi Allahu Akbar langsung sholat, ayo nak sholat, nah gitu ya. Kadang dengan langsung berbuat juga anak tuh akan mikir, oh ya ayah aku aja cepet-cepet ya ke masjid, ayo cepet ke masjid gitu ya. Terus oh ibu juga langsung wudunya, bunda juga, berarti penting sholat tuh seperti itu. Nah terus kalau misalkan nih gak sengaja ayah bundanya meninggalkan sholat juga bisa disampaikan kalau masih kecil. Misalkan Allahu Akbar, anaknya nanya kenapa gak langsung sholat mama atau ibu atau bunda, bentar lagi tanggung misalkan lagi masak atau apa, sampaikan uzurnya gitu ya. Tapi kalau misalkan lagi nonton atau apa mah ya itu harus segera ya ditinggalkan yang si nontonnya, langsung sholat. Kalaupun kesalahan langsung beristighfar. Nah karena anak usia 4-7 tahun kata Ustaz Ratno masih butuh role model, masih butuh teladan gitu. Ibu bapaknya tuh jadi contoh utama di dalam rumah. Yang kedua, memperkenalkan asma Allah kepada anak. Yang wajib kita ketahui asma Allah ada berapa Bu? 99, Masya Allah ya, banyak sekali dan perlu pendalaman lagi gitu kalau pengen secara mendalam terkait memperkenalkan asma Allah ini. Yang utama mah kasih tahu dulu, nah sholat ini Allah mah gak butuh sholat kamu, tapi kita yang butuh sholat kita gitu ya. Karena itu tuh bentuk kalau kita mah caper ke Allah gitu ya Bu, ibadah tuh. Kalaupun masuk surga tuh sebenarnya bukan karena ibadah juga, tapi karena rahmat Allah. Tapi biar dapat rahmat Allah, kita tuh harus rajin beribadah. Salah satunya sholat gitu ya. Terus Allah tuh al-basir loh nah gitu. Allah tuh maha melihat loh. Kalaupun kamu nggak sholat, Allah tuh tahu. Ya di surat apa? Al-A'la. Alam ya'lam bi annallaha yara. Ketahuilah sungguhnya Allah tuh maha melihat gitu. Jadi sampaikan, nah Allah tuh maha melihat. Terus misalkan Allah tuh Ar-Rahman loh, maha penyayang. Coba awalnya tuh sholatnya 50 waktu, jadi cuma 5 waktu. So baik banget kan Allah gitu. Banyak ya Bu ya asma-asma Allah yang kita bisa kita gali gitu. Kalau misalkan aduh nggak tahu tuh Febri gimana ilmunya, sama Febri juga mesti belajar. Kita bisa searching di YouTube Bu, yang terpercaya channelnya ya. Beli buku misalkan kayak gitu, dibaca, di sharingin kayak mana sini ngobrol terkait asma Allah gitu ya. Itu akan menumbuhkan rasa apa? Keimanan di dalam diri anak. Yang ketiga, menciptakan suasana sholat yang menyenangkan gitu ya. Jadi jangan sholat tuh tegang gitu, udah ibu nate marah-marah jeung ayah nate sholat gitu ya. Sholat gerak muntu gini misalkan ya. Apalagi kalau udah menyuruh sholat, ayah bundanya tuh nggak sholat gitu, cuma nyuruh doang. Nah itu mah salah juga ya. Tapi ciptakan suasana yang menyenangkan. Gimana sih yang menyenangkan gitu ya? Misalkan, nah mau pakai baju apa yang laki-laki? Nah mau pakai baju apa? Misalkan kalau nggak, mama abi lihat di Shopee gamis bagus pisan gitu ya. Misalkan laki-laki Bu, check out atau mah gitu. Kalau iya atau kalau punya rezeki mah di check outin gitu ya. Sok asalkan kamunya rajin sholatnya gitu. Anak kecil misalkannya walaupun berbagai macam ragam warna-warni dan gambar gitu ya, tapi kalau sholat nggak apa-apa, masih belajar mah. Projen misalkan apa mukenanya teh projen gitu. Ya suka Kiara. Misalkannya pengen mukena sesuatu lah, mukena yang bikin dia tuh seneng gitu. Kalau nggak pengen sejadah, sekarang lucu-lucu ya Bu ya di shop itu ada sejadah bentuknya apa, gambarnya apa, warnanya apa ya, itu dipenuhi aja biar si anak tuh seneng dulu terhadap sholat. Terus kamu yang laki-laki pengen parfum tertentu, sok kasih kalau punya rezeki mah gitu ya. Dan ayah bunda yang memberikan tuh pahala nggak? Pahala dipakai sholat. Kalau laki-laki sunahnya pakai parfum tuh, jadi kita kecipratan pahalanya gitu. Yang keempat, mengenalkan bahwa syariat itu
mudah gitu ya. Jadi kita mengajarkan kepada anak kita bahwa sholat tuh nggak berat loh, sholat tuh ringan. Terus masya Allah efeknya banyak banget gitu ya. Terus kasih tahu juga kalau misalkan ayah bunda lagi safar, perjalanan jauh, ajarkan anak tuh bilang, nah ini tuh kan perjalanan jauh, ada batasnya, namanya safar. Nah kalau udah lewat boleh dikosor gitu, dua-dua sholatnya. Terus kalau sakit, anaknya lagi sakit, nah kalau sakit parah terutama di rumah sakit itu boleh di jama ya Mbak, boleh di jama. Jadi ibu-ibu kalau ya semoga sehat semua gitu ya. Kalau Allah uji anaknya sakit masuk rumah sakit gitu ya, nah itu ada pembahasannya nanti. Walaupun anak keadaannya sakit, musim dingin tetap harus sholat untuk melatih gitu ya, untuk melatih, untuk membiasakan. Nah nanti sampaikan, nah kamu tuh sakit, nggak apa-apa sholatnya di jama gitu. Kayak gitu ya, jadi mengenalkan bahwa syariat itu mudah, sholat itu nggak berat loh, sholat itu seru gitu, sholat itu asik, sholat itu punya manfaat banyak. Seperti itu ya. Terus yang kelima, berkisah tentang tema-tema sholat gitu ya. Jadi kita tuh kan ibu mah multi talentan ya punya talenta gitu, bukan talenannya. Ibu mah multi talentan, cina bisa jadi chef, bisa jadi dokter, ngedalang juga harus bisa Bu, ngedongeng gitu ya. Tapi dongengnya bukan dongeng bohongan ya, dongeng yang bukan dongeng berarti bercerita, storytelling ya bahasa kerennya. Jadi bercerita tentang kisah-kisah yang berkenaan tentang sholat, banyak banget Bu. Itu tuh kan anak senang banget ya sebenarnya diceritakan. Nah itu juga dari kisah-kisah itu tuh bisa menanamkan keimanan, kekuatan untuk si anak bisa sholat. Terus ada misalkan cerita, nah ada loh sahabat ya ketika perang sholat ditembak pakai busur sampai 10 masih berdiri tegak gitu. Tuh itu tuh kan hebat banget nak gitu. Nah tahu nggak Rasulullah sholatnya ya sampai kakinya bengkak gitu. Terus lihat, kalau nggak sekarang mah udah zamannya keren ya Bu ya, bisa dilihat di YouTube misalkan. Tuh lihat nak, masya Allah orang-orang tuh sholat tuh berjuang banget. Kita mah sama Allah dikasih badan yang sehat ya Pinja ya. Khusyuk sekali. Badan yang kuat, badan yang sehat, harus kuat sholatnya seperti itu. Pokoknya banyak ya. Terus kayak tahu nggak kalau orang sholat tuh nanti di akhirat wajahnya bersinar, bercahaya gitu. Nah dikisahkan di buku ini ada seorang ibu yang pokoknya menyangkut pautkan segala hal tuh kebaikan atau keburukan terkait tentang sholat gitu. Nah cepat sholat, nanti kamu tuh bercahaya wajahnya, anaknya langsung lihat kaca, langsung pergi gitu ya Bu ya. Jadi menumbuhkan tadi rasa keimanan kepada Allah. Baik, ini ada video yang bisa dilihat atau enggak, masya Allah itu perjalanan orang dalam sholat. Nah ini yang satu nggak punya kaki ya, cuma satu yang pikirnya lagi kakinya pakai kaki besi. Ini ada juga sepuh yang bisa melihat pakai tali dari rumahnya sampai ke masjid. وأعجب من مريدك وهو يدري بأنك في الورى أم العجاب ولولا أنني معك جميلا لبعت المكث فيها بالذهب الشوق يبقى فقير في الحياة من الصحاب ومن يأمنك يا دنيا الدواهي تدوسين المصاحب في التراب وأعجب من مريدك. Nah ini yang terakhir kisah pemulungnya yang anaknya. Ini yang Anda bilang waktu itu waktu sholat selalu tepat waktu dan selalu pakai pakaian sholat yang proper, masya Allah.
Ini Masya Allah nih. Assalamualaikum. Ini siapa namanya? Muhammad. Masya Allah. Boleh nggak Om jalan ke musholanya bareng? Boleh ya? Allah. Ya. Ini yang waktu itu fotonya anak sharing. Hari ini alhamdulillah ada kesempatan untuk videoin bahwa dia selalu sholat dengan pakaian-pakaian yang Masya Allah. Masya Allah. Ibu siapa yang anaknya kalau ke masjid dibedakin Bu? Udah pulang dulu. Udah terbang, Masya Allah. Bedak. Masya Allah benar-benar rapi dan cantik. Cakep. Tuh dikasih parfum, Masya Allah. Terus si adanya nyium-nyium wangi tuh. Minyak wangi. Udah siap Muhammad? Ya, masjid ya. Mau ya? Salim. Masya Allah. Salim. Masya Allah ya. Ibu-ibu dan Ya. ibu-ibu. Kapan ibu-ibu terakhir pakein baju ke anak, pakein parfum, dibedakin, Bu. Terus misalkan bilang, "Nah, cing soleh, nanti di masjid yang tertib." Kapan ya Bu? Terakhir ada nggak Bu yang terakhir kali kayak gitu? Atau pernah nggak melakukannya? Sering, alhamdulillah. Yang lain, yang cewek mungkin kan dipakein parfum di rumah misalkan ya. Nah kayak gitu tadi Masya Allah di tengah keterbatasan yang tadi yang sepuh. Terus kita juga punya ya Bu ya role model di Ataubah. Abah siapa? Kakek ya, kakeknya Bu Lina ya. Abah Ajar Hafizahullah ya. Nah beliau pun di tengah kebongkokannya yang udah sepuh itu tapi Masya Allah sholatnya masih rajin. Apa? Iya tuh kurang lihat tapi Masya Allah. Jadi nggak usah jauh-jauh kalau yang orang sini bisa nyampe tuh lihat Abah aja yang punya anak laki-laki ya. Lihat tuh Abah aja udah sepuh masih rajin ke masjid. Pakaiannya bubu entah kawasan Mbak aja Mbak. Pakai koko, sarung bersih, pakai apa gitu? Pakai peci, pakai sorban juga ya. Pakai sorban. Jadi kita punya role model juga di sini gitu ya. Masya Allah, jadi bisa sampaikan. Terus ibu juga tadi ya pakaikan baju yang anak laki-laki gitu. Ini aja di tengah keterbatasannya, Masya Allah masih mempersiapkan dengan baik. Oke, yang keenam, hindarilah celaan, kritikan, ancaman, dan pukulan gitu ya. Nah ini di usia anak 5-7 tahun, metodenya tuh harusnya menyemangati, memotivasi agar tumbuh kecintaan pada jiwa anak. Jadi coba yang punya anak usia 5-7 tahun 1, 2, 3, 4, 5, 6 oke, Masya Allah ya ada lumayan banyak. Nah gitu, jadi hindari ya Bu ya. Oh ya Teh Ida mah tuh punya ya Teh Ida. Rasanya nada teh awet muda terus. Asa alit kenehnya. Oke, jadi jangan hindarilah celaan gitu Bu, misalkan kamu mah kumaha sih udah sekieu teh tinggal itu batu rumah ke masjid gitu ya misalkan. Kamu mah tara pernah nurut deh gitu ya misalkan ya. Terus dipukul apalagi masih di usia yang harusnya itu tarbiyah, masa-masa pendidikan. Jadi nggak boleh Bu kita mukul anak yang masih di masa tarbiyah. Yang kata Nabi kan 10 tahun, ini di bawah 10 tahun udah dipukul. Jangan Bu, gitu ya. Jadi itu hindari. Kalau ya Febri juga sama-sama ya namanya manusia Bu, kita pelajar. Kita pengajar juga ada banyak kurangnya gitu ya. Tapi setelah sedikit ilmunya coba kita praktekkan. Misalkan kayak kenapa ninggalin sholat ketiduran teh ya nanti mah kalau subuh nggak apa-apa sholatnya kalau nggak sengaja gitu. Terus kan pahala kayak gitu. Jadi sangkut pautkan dengan akhirat ya. Baik, nomor 7, menyediakan air hangat ya, air wudhu yang hangat pada musim dingin. Jadi kuncinya sebenarnya kita tuh harus istiqomah ya Bu.
Jangan sampai ada yang bolong dalam mendidik anak untuk sholat. Kalau musim dingin banget, kadang kan di Dago udah mah dingin, airnya dingin banget ya kayak es gitu ya. Hayo deh, solihah, soleh, kita wudhu dulu, dingin atuh mama gitu ya. Sok nanti diangetin airnya kayak gitu. Jadi biar anaknya tetap rajin untuk sholat gitu ya. Karena tadi istiqomah itu penting, jadi harus terus-terusan kita lakukan. Yang 8, kalau anaknya malas sholat, terus tiba-tiba rokaatnya pengen kurang misalkan ya. Anak kecil ya Bu ya, ini anak kecil nih ya, di bawah 10 tahun misalkan. Mama tuh abis itu capek, apalagi yang masih TK nih, mama abis itu capek, aku gak mau sholat, sholatnya 2 rakaat aja lah zuhurnya, boleh gak korting gitu. Gak apa-apa lah ya gitu. Hari ini gak apa-apa ya dek gitu, tapi besok mah harus 4 gitu. Oh iya gitu. Jadi kayak oh iya mama teh geningannya bager, nggak maksa gitu, jangan 4 suku mau ditungguin 4 pokoknya enggak, tungguin dulu 2 nggak apa-apa gitu ya. Kalau capek nih baru pulang sekolah masih ada waktu sholat, sok istirahat dulu. Ada yang mau apa, mau tiduran dulu, mau coklat dingin misalkan ya, ditawarin biar semangat anaknya gitu. Jadi biarkan kecintaannya muncul sendiri, bukan karena keterpaksaan gitu. Oke, yang 9, lakukan pendidikan secara bertahap. Nah, kayak tadi ya Bu ya, jadi nggak boleh tuh kita mukul anak, apalagi anaknya masih di bawah 10 tahun. Nggak usah dimarah-marahin dulu. Walaupun jujur Bebe juga awal-awal pernah Bu kayak nah sih sholatnya nggak sholat terus nih misalnya. Tapi setelah sedikit ilmunya, oh jadi nggak kenapa mau sholat, nggak apa-apa. Tapi ya kita praktekkan untuk kodo sholat. Nah jadi kata Ustadz Ratno, dalam mendidik anak sholat tuh kalau dia meninggalkan sholat tetap harus dikodo. Untuk ngelatih bahwa sholat tuh gak bisa loh sholat tuh ditinggal gitu. Misalkan seusia yang Fakih, itu tuh siapa? Fakih siapa? Hah? Diki ya? Misalkan Diki berapa tahun Diki? 6 tahun, misalkan Diki gak sholat subuhnya kesiangan, Diki tetap harus sholat ya misalkan. Walaupun sebenarnya kalau di buku ini bahkan ada anak usia 2 tahun. Jadi tergantung ya ibu-ibu, tergantung si anaknya lihat dulu. Kalau anaknya udah rajin ya nggak apa-apa, itu oke banget ya, udah alhamdulillah tinggal diistiqomahkan. Kalau anaknya masih sulit, nah itu lakukan secara bertahap. Yang penting pakai konsepnya 1% per hari. Nggak apa-apa naiknya 1%, tapi naik terus gitu. Terus anak misalkan, ibu aku nggak mau sholat 5 waktu, pengennya 2 waktu aja. Ya nggak apa-apa, hari ini nggak apa-apa ya, nanti besok mah 5 waktu, besoknya ada 3 waktu, 4 waktu, nanti lama-kelamaan jadi 5 waktu. Terus tadi ya, kalau di kelas saya yang sama Febri, sama Abuji, sama mungkin di kelas saya juga, di kelas Fatimah terutama, aku nggak sholat teh, ya sok kodo dulu sholatnya. Sholat dulu, bahkan ada dulu kelas Abuji sampai berapa waktu ya, 5 gitu ya. 5 waktu Bu, udah SMP itu mah ya. Sampai anak-anak kecil teh, kenapa teh Febri itu mah sholatnya banyak-banyak teuing, berarti tinggalinnya banyak gitu. Kayak gitu. Oke, jadi terus dalam melakukan pendidikan anak sholat 5 waktu, nggak boleh diajarin sholat sunnah dulu. Fokus di sholat wajib. Nggak boleh misalkan anak tuh rajin sholat duha tapi nggak sholat wajib, jangan. Nah, kamu nggak apa-apa nggak sholat sunnah duha, tapi harus sholat wajib gitu ya. Yang 10, memberikan hadiah dan sampaikan balasan rajin karena rajin sholat gitu ya. Jadi ibu-ibu dalam mendidik anak, terutama anak yang masih kecil ya, 7 sampai tadi, disampaikan ini Masya Allah adek sepekan ini rajin sholatnya 5 waktu terus, ini sama ayah atau sama bunda dikasih apa gitu misalkan ya. Kadang anak mah kan Bu nggak harus yang mewah ya, es krim Aice 3.000 misalkan ya punya, so seneng ya tage gitu ya. Dikasih buku kesukaannya, misalkan buku tulis atau pensil atau pulpen, ya itu bikin dia seneng. Jadi sampaikan. Tapi kata Ustadz Ratno, jangan terlalu sering ngasih hadiah berupa uang atau barang sama anak gitu ya. Nanti dia tuh kan berpikir kayak aku sholat biar dapat hadiah, tapi banyakin mah pujian, motivasi, doa gitu misalnya. Bunda atau enggak ayah tuh seneng banget loh adek sepekan ini Masya Allah sholatnya rajin 5 waktu tepat waktu, semoga adek apa gitu ya. Nah jadi seperti itu,
dibanyakin yang membangkitkan kepercayaan diri dari dalam dirinya, bukan hanya sekedar materi gitu ya. 11, nah ini ya Bu, ini penting banget nih. Buatkan acara berkesan saat masuk usia 7 tahun ya. Jadi kalau misalkan orang mah suka bikin acara Sweet 17 tahun ya Bu, harusnya yang bikin acara spesial tuh 17 doang, 7 doang. Bener gak? 7 doang, bukan 17 ya, 7 doang. 7 tahun gitu ya. Masuk usia 7 tahun. Bahkan kalau bisa disonding dulu sebelum-sebelumnya. Ibu-ibu, ini kalau anaknya udah lebih dari 7 tahun gak apa-apa ya. Kita bicarakan dulu anak muda, anak dini dulu ya. Disampaikan misalkan, nah kamu tuh bentar lagi mau 7 tahun. Nah, Acis mau 7 tahun ya? Sama Alin ya? Oh, Alin udah 7, oke. Acis mau 7 tahun atau Alin udah ya. Nah sama kayak, nah ini tuh udah masanya loh kamu belajar sholat gitu. Nanti 3 tahun ke depan ibu sama ayah bakal nyuruh terus gitu ya. 10 tahun gak sholat nanti mulai dipukul kayak tadi Bu. Jadi disonding, kalau nggak mau pergi kemana dek gitu misalkan ya. Pengen ke Borma naik apa misalkan ya. Diajakin dulu, nanti dibilangin bahwa udah mulai masuk masa pendidikan lah ibaratnya ya, 7 tahun tuh, seperti itu. Oke, 12, jangan bertanya tapi langsung berikan perintah. Nah gitu ya Bu ya, untuk anak-anak, terutama anak-anak gede juga gitu Bu, kita udah pernah coba praktekin juga. Kalau ditanya, udah sholat belum? Bisa bohong Bu, udah gitu. Tapi wajahnya teh kelihatan kayaknya mah belum gitu ya. Gitu. Walaupun bukan bersuuzon ya, bukan, kita teh tahu ya anak teh yang rajin, anak yang belum rajin nih kayaknya masih enggak deh, kayaknya belum sholat deh ya. Kalau di pepet-pepet mah suka bilang, iya belum ketang Aijub, iya belum ketang Teh Febri gitu ya. Jadi coba langsungnya bilang kayak gini, nak sholat pulang sekolah misalkan, sholat asar nak misalkan, alhamdulillah udah, berarti udah. Udah dah misalkan ya. Nah gitu, itu kan ibu, terutama ibu yang udah tahu ya anaknya ini bohong atau enggak nih gitu. Nah ini juga sempat Febri kejadian. Kan anak tuh kalau jujur mah lihat mata kita ya, lihat mata, lihat wajah gitu. Udah sholat belum? Udah. Di mana? Kan kata Ustadz tuh bilang, saya tuh bertanya, Ustadz gimana saya tuh kalau jadi pengajar memastikan anak udah sholat atau belum tuh gimana? Tanyakan, udah sholat belum? Sholatnya di mana? Ada yang lihat enggak? Nah, untuk memastikan. Jadi Febri juga gitu. Udah sholat? Udah. Di mana? Di rumah. Tapi nggak ngelihat. Bener. Iya, coba Teh Febri bilang ke ibunya ya, belum kata. Kan udah sekarang aja. Kalau udah bilang tanyain ibu ya, gitu, atau nggak tanyain ayahnya ya, atau mamahnya, belum kata. Terus sampaikan, kalau misalkan kita tuh lebih seneng loh kalau kamu tuh bilang jujur aja, gitu ya. Dan Allah tuh senang sama orang yang jujur, gitu. Dan sholat tuh buat kalian loh, bukan buat Teh Febri gitu. Jadi itu disampaikan bukan buat ayah, bukan buat ibu gitu. Dan ayah tuh senang banget loh sama anak yang jujur walaupun kamu nggak sholat dulu misalkan gitu ya. Nah itu jadi disampaikan, jadi kadang anak nggak berani jujur karena takut gitu ya. Kalau nggak ibunya kayaknya atau nggak ayahnya takut marah langsung gitu. Seperti itu. 13. Ingatkan setiap masuk waktu sholat dan kaitkan dengan kegiatan anak. Nah ini ya Bu ya. Jadi kita coba untuk melatih anak tuh masuk waktu sholat diingatkan misalkan gini, jam 12 ya waktunya sholat zuhur gitu. Terus misalkan anak lagi main, lagi seru-seru nih siang-siang, Ade mainnya 20 menit lagi ya soalnya mau waktu asar gitu. Ade stop ya mainnya karena bentar lagi sudah mau maghrib gitu. Kalau Ade nanti udah isya, kita ngerjain PR. Jadi segala sesuatunya itu disangkutkan dengan waktu sholat gitu ya. Terus Ade kalau nggak sholat nanti, kan kejadian nih, suatu kejadian misalkan. Mama hari ini aku dipukul, Mama hari ini aku tersandung, Mama hari ini aku terjatuh. Nanti itu bisa dikaitkan Bu. Misalkan kayak disampaikan, Ade kan tadi ninggalin sholat, itu tuh bisa jadi loh kalau kamu ninggalin sholat ada musibah lagi gitu. Kalau nggak misalkan, alhamdulillah Bu hari
hari ini dipuji, alhamdulillah hari ini dapat hadiah, alhamdulillah sholat gak? Sholat tuh, bisa jadi itu tuh dari sholat, jadi Allah kasih kebaikan buat adik atau kakak gitu ya. Nah itu harus dikaitkan, jadi kayak oh iya ya ternyata Allah tuh kalau aku beribadah tuh dapat loh balasannya dari Allah, seperti itu. Ini sedikit lagi ya Bu ya. Nomor 14, memberikan motivasi nasihat dengan tegas namun tetap santun. Ya kayak tadi ya. Jadi mengaitkan kebaikan sama keburukan tentang sholat gitu ya. Seperti itu. Jadi Ade tadi kalau sholat nanti wajahnya bersinar. Ade kalau nggak sholat nanti di akhirat kalau wajahnya gelap gitu. Terus sholat tuh Ade tiang agama gitu. Gitu ya Bu. Jadi sering-sering dikasih motivasi banyak lah ya. Kisah-kisah. Tapi dengan tegas. Jadi kalau misalkan anaknya bohong, terutama anak ibu sendiri, anak ayah bunda sendiri, dipepet gitu Bu, misalkan ya udah sholat belum? Enggak, misalkan bohong. Tungguin sok ibu bunda mau nungguin sampai benar-benar sholat. Gitu Bu. Jadi memang harus kitanya yang udah siap Bu. Kita siap istiqomah, siap nggak bosen. Kadang mah suka bosen ya Bu. Ada nggak bosen waktunya kayak nyalah, rumah kamu itu sholat gitu nya. Capek mama nggak saya tahun lagi gitu ya. Padahal kan kalau dari 7 sampai 10 tahun tuh ada waktu 3 tahun sekitar 1.500 perintah. Harusnya kalau itu sering dilakukan tuh nggak akan mungkin harusnya nggak ada pukulan seperti itu. Yang 15 ini yang terakhir sebelum nanti kesimpulan, sampaikan jika kita bangga memiliki anak yang rajin sholat. Dan gitu ya Bu. Jadi sering-sering, terutama yang anak gede juga ya, anak gede juga tetap butuh motivasi. Jangankan anak gede, kita aja orang dewasa seneng gak Bu kalau dipuji? Senengnya misalkan, ibu masya Allah cantik banget deh hari ini gitu kan. Itu kan seneng ya, membangkitkan lagi, ibu terus cantiknya, ibu mah rajin di sholatnya atau ngajinya gitu. Kan gitu tuh seneng ya. Apalagi jiwa anak yang si jiwanya tuh memang perlu loh Bu, yang kayak gini-gini teh gitu. Kadang kayak cuma bilang, barakallahu fiik, masya Allah, anak tuh seneng gitu. Kalau saya juga kalau pulang ada kalau kelas 4-5 mau pulang pilih 5 salam, ces, doa, peluk, apa ya? Salam apa sih Fatimah? Lupa. Salam, ces, peluk, doa. Itulah pokoknya Bu ya. Nah gitu. Jadi anak tuh seneng banget sampai kayak cuman digini baru gitu. Gitu-gitu doang gitu. Kalau kata Ustazah Aisyah Dahlan kan, kalau anak perempuan di sini ya, di belakang kepalanya kan. Kalau anak laki-laki dipegang pundaknya, seperti itu. Nah ini jadi pandang ketika anak mau rajin sholat atau anak mau sholat laki-laki mau ke masjid dipegang. Terus dilihat Bu, dibayangkan kalau ini teh amanah saya ya Allah gitu. Ini teh ujian buat saya ya Allah gitu. Saya teh harus lulus gitu di ujian yang ini. Walaupun memang memerintahkan anak sholat itu susah atau gampang? Susah ya Bu ya, karena di Qur'annya juga suruh anak kamu dan bersabarlah. Merintahnya teh nggak bisa langsung cepet, perlu ekstra sabar gitu Bu. Jadi bertahap gitu ya. Jadi sampaikan kayak, seneng deh ayah teh, ibu teh, bunda teh, mamah teh gitu ya. Punya anak kayak kamu, rajin sholat, semoga istiqomah kayak gitu ya. Baik. Sekarang ada nggak yang punya anak udah balik tapi sholatnya masih belum sesuai atau susah sholat? Banyak. yang lainnya yang diem berarti alhamdulillah ya lancar jaya ya anak-anaknya. yang lain alhamdulillah. Alhamdulillah lagi berusaha gitu ya. Alhamdulillah ya. Nah ini kan tadi ngomongin anak usia 10 tahun ya. Terus gimana sih kalau misalkan anaknya udah balik susah sholat? Ini banyak banget ya Bu, sebenarnya di RM juga masih banyak kayak kalau dilihat dari atas. Kadang Febri kalau lagi haid tuh lihatnya dari atas. Kalau nggak teteh-teteh yang lain kalau lagi nggak haid tuh lihatnya di atas atau kita ke bawah gitu. Anak-anak tuh masih banyak yang sholat teh Allahu Akbar balam Bu. Nggak ada bacaan dilihatnya sampai kak waladolin imam tuh masih kayak dia Bu. Allahu Akbar. Ini teh mikirin apa gitu ya, maksudnya teh jangan mikirin apa gitu ya. Kadang ya, padahal baca Al-Fatihah itu rukun sholat gitu, harus dibacakan gitu. Sholat Allah Akbar, imam udah mulai ngobrol di WC gitu ya Bu. Masih main bola gitu ya. Yang lompatan. Karena kayak aduh kayaknya tuh kalau ditanya ke anak-anak mah teh Febri teh mana nih cerewet pisan gitu ya. Kalau ke anak-anak kadang kelasnya beberapa kelas
disuruh jangan dulu pulang, suruh sholat dulu gitu. Memang perlu sabar Bu. Dan kalau kata sekarang mah mentalnya teh harus bagus gitu Bu, biar tidak marah-marah. Ya jadi kayak oke, gak apa-apa deh hari ini mah gak ditegur gitu ya. Nah besok ditegur kayak gitu. Nah kalau anaknya udah balik tapi masih susah sholat, kalau kata Ustadz Rotman tuh biarkan. Jadi di boykot lah ya punya. Jadi selama 3 bulan tuh kita nggak usah bilang nak sholat, atau sholat, teteh tuh sholat, udah diemin dulu aja gitu. Diemin. Nanti udah agak kelamaan nih dikasih jeda dulu biar namun kita nanya nggak olap gitu Bu, nggak olap gitu. Jadi dikasih jeda dulu, nanti udah lama baru diingetin lagi terkait sholat. Terus jangan frontal dalam nasihat, misalkan nak gak sholat neraka misalnya, nak lihat mau nasihat enggak, diamin dulu. Terus yang ketiga, jalin ikatan hubungan yang baik dengan anak. Jadi misalkan yang udah bisa motor, boleh nggak anterin mama ke pasar gitu ya. Terus misalkan masih susah sholat, dek mama cantik gak pakai baju ini. Jadi obrolan yang membangun koneksi ibu dan anak atau ayah dan anak gitu yang bagus. Jadi jangan si mamanya sholat gak gitu udah ngerti atuh misalkan ya. Kadang ada Bu, anak-anak tuh Bapak juga pernah nanya ya, gak suka sama orang tua yang suka ngasih tahu padahal mau dikerjain gitu. Nah, misalkan nih gini ya Bu, anak perempuan nih pernah di kelas Khadijah. Kan aku tuh Teh Febri ya, udah jadwalnya setrika baju. Terus diingetin sama mama teh, Teteh jangan lupa setrika baju, kan aku tuh udah tahu ya. Jadi males kalau gitu teh. Ya nggak apa-apa gitu maksudnya teh kan diingetin. Tapi jadi mereka teh kayak, ya aku udah tahu ini tugas aku, nggak usah diobrolin lagi. Maksudnya mau pengennya gitu ya Bu ya. Tapi kadang ya ternyata anak teh, oh nggak sukanya seperti itu teh gitu. Jadi tadi terus kalau nggak diambil sesuatu yang dia tidak sukai. Terus Teh Febri kalau kan tadi dipukul, boleh nggak dipukul udah 15 tahun misalkan gak mau sholat. Nah ini kata buku ini tetap lihat kondisi anak ya Bu ya. Kalau misalkan kayaknya kita pukul malah pundung atau malah nambah jauh sama kita, ya jangan. Tunggu dulu aja, diajak ngobrol, didengerin kajian, diajak jalan, kadang disenengin dulu. Kadang-kala juga Teh Febri juga gitu ya, kalau nasihatin kelas Khadijah, remaja, udah gede, lagi haid Bu. Serem gak Bu? Serem ya Bu ya, kita juga suka serem gitu ya. Diajak main game dulu, kasih permen dulu, baru nasihatin gitu. Nasihatinnya teh kayak yang heureuy gitu Bu. Kalau serius tambah seriusnya kayak mukanya teh langsung Teh Febri mah nasihatin wae bareng kayak gitu ya. Jadi memang ternyata ya Bu ya, mendidik anak teh skillnya harus banyak Bu. Setiap tahapan punya skill tertentu. Kemarin suami-suami kita kayak menghadapi kita seperti itu ya Bu ya. PMS tiba-tiba kumpul terus kunaon si mama teh si kenapa si bebek teh seperti itu. Kayak ini kesimpulan sebelum ditutup, intinya yang paling pokok kita ajarkan pondasi keimanan dulu Bu ya. Kan akidah itu pokok dasar. Kalau akar kuat maka pohon akan kuat gitu ya Bu ya. Tadi asma Allah, cerita surga neraka seperti itu. Terus latih sholat anak 5 waktu secara bertahap. Nah gitu ya, jangan dulu sholat sunnah yang lain. Terus istiqomahkan sholat wajib tadi ya, sebelum sholat sunnah. Timbulkan kecintaan dan kesadaran dalam diri anak. Nanti insya Allah ya kalau ibu baca buku ini, kalau beli buku ini ya, judulnya tuh Ayo Nak Sholat. Penulisnya Hana binti Abdul Aziz As-Soni ya. Nah ini di sini tuh rata-rata kekuatannya memang jangan lupa mendoakan putra-putri kita. Istiqomah, doain, sayang gitu ya Bu ya, pakai rahmah gitu, cinta gitu sama anak tuh. Nyampein ibu teh sayang loh, pengen loh kita teh bareng-bareng masuk ke surganya gitu. Nggak mau kan masa di surga di dunia bareng-bareng, di surganya nanti berpisah. Nah gitu ya Bu ya. Terus boleh juga ibu menyampaikan misalkan, nah kamu kenapa nggak mau sholat terus? Ibu mah nggak suka deh gitu sama anak yang nggak suka sholat gitu. Kenapa? Dah Allah juga nggak suka, jadi ibu ge nggak suka, Rasul ge nggak suka, dari ibu ge nggak suka. Nah gitu. Jadi sangkut pautkannya bukan semata-mata ibu nggak suka, tapi memang ini perintah Allah dan Rasulnya. Kalau kita meninggalkan, maka sama ibu juga bentuk ketaatannya jadi tidak suka sama hal itu.
Nah yang terakhir, ini banyak banget. Ini harus kita dawamkan ya Bu, sering lakukan. Kalau bisa, kalau yang masih punya ujian anak susah sholat, baca doa ini di